sabilillahi wa syaqqur rasul. Agen Travel Umroh bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa asarahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan dari kitab Arba'in dan juga tambahannya oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis ke-8. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadits as-samin, hadis ke-8, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Anna Rasulullah SAW qala, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, ubirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan mendirikan salat. Wa yutuz zakah, dan membayar zakat.
Fa idza fa'alu dzalika, dan jika mereka mengerjakan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Maka niscaya mereka akan terjaga dariku darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayo liqa azanillahu wa iyyakum. Hadis ini merupakan hadis yang agung, yang mana hadis ini mencakup pokok-pokok dari agama Islam, khususnya berkaitan dengan syahadat, sholat, zakat, dan juga jihad. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang musyrik. Dalam riwayat yang lain disebutkan umirtu an uqatilal musyrikin, sebagai penjelasan makna dari annas, yaitu manusia di sini adalah orang-orang musyrik yang tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, aku diberitakan untuk memerangi manusia, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersyahadat, sampai mereka mau bersyahadat, meyakini, mengakui bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, satu-satunya sesembahan yang hak, yang berhak diibadahi dengan benar, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan tidak cukup itu saja, tidak cukup hanya bersyahadat saja. Karena Nabi SAW wa yuqimus salata, dan agar mereka mendirikan salat, agar mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan agar mereka membayar zakat. Maka jika mereka bersyahadat, mendirikan salat, membayar zakat, kata Nabi SAW, asamu mini dima'ahum, maka akan terjaga dariku darah mereka. Artinya tidak boleh mereka dibunuh, tidak boleh mereka dibunuh. Wa amwalahum, dan juga tidak boleh diambil harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Pertama, qauluhu, sabda Nabi SAW, umirtu, ucapan beliau SAW, umirtu, aku diperintahkan. Qala al-amiru Rasulullah SAW wallah, yang memerintahkan Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini disebutkan dengan fi'il mabni lil majhul. Umirtu, aku diperintahkan. Jadi yang memerintahkan kata beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena li'anna la amira lahu ghairahu, tidak ada zat yang memerintahkan Rasulullah SAW kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis umirtu, maka yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apabila disebutkan dalam hadis nuhitu, aku dilarang, maka yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala sahabi, dan jika seorang sahabat berkata umirna bikada, kami diperintahkan untuk melakukan demikian dan demikian, au nuhina an kada, atau dilarang dari mengerjakan
ini dan itu. Fal amir wan nahi lahum Rasulullah SAW. Maka yang memerintahkan dan yang melarang adalah Rasulullah SAW. Atau istilahnya dalam ilmu hadis termasuk hadis marfu hukman. Jadi secara hukum termasuk hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, namun tidak secara langsung. Istilahnya marfu hukman, marfu secara hukum, itu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW namun tidak secara langsung. Ini jika kita dapati dalam matan hadis kalimat umirna. Kalau yang mengatakan Rasulullah SAW umirtu, maka yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang mengatakan adalah sahabat umirna, kita diperintahkan, maka yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW, dan keduanya mengandung konsekuensi wajib untuk melaksanakan perintah tersebut selama hukumnya belum dihapus atau belum mansukh. Maka wajib mengamalkannya, wajib mentaatinya, karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulnya sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak, berbeda dengan taat kepada makhluk, taat kepada pemimpin, kepada orang tua, ini sifatnya muqayyad. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan taat kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Allah berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Poin yang kedua, kata beliau hafizallahu ta'ala, lamma tuwfiya Rasulullah SAW wastukhlifa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wartadda man irtadda minal Arab wa imtana'a man imtana'a min daf'i zakati, azam Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ala qitalihim. Poin yang kedua dari hadis ini, kata beliau, tatkala Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan orang-orang dari bangsa Arab ada yang murtad dan ada yang tidak mau membayar zakat, padahal dahulunya mereka membayar zakat di zaman Nabi SAW. Di zaman Abu Bakar mereka banyak yang tidak mau membayar zakat, banyak yang murtad, banyak yang keluar dari agama Islam, banyak pula yang tidak lagi membayar zakat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berazam, berkeinginan untuk memerangi mereka. Bina'an ala anna min haqqi syahadatain ada'u zakah. Karena berdasarkan hadis ini bahwasanya hak dua kalimat syahadat adalah membayar zakat. Haknya dua kalimat syahadat. Konsekuensi dari seorang mengucapkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, konsekuensinya adalah harus membayar zakat. Walam yakun indahul hadis bi idafati shalah wa zakah ila asy-syahadatain kama fi hadzal hadis. Dan pada saat itu tidak ada hadis yang sampai kepada beliau yang mengidofahkan, yang mengkaitkan antara salat dan zakat kepada dua kalimat syahadat sebagaimana hadis ini. Sebagaimana hadis ini. Fa nadharahu Umar. Maka Umar pun mengajak diskusi kepada Abu Bakar. Maka Umar mengajaknya untuk berdiskusi. Waja'atil munadharah bainahuma, maka terjadilah dialog antara keduanya, antara Abu Bakar dan Umar. Bagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim, Abu Hurairah berkata, menjelaskan bagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar. Kata beliau, lama tuwfiya Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW meninggal, wastukhlifa Abu Bakar ba'dahu, dan digantikan oleh Abu Bakar setelahnya, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, wa kafara man kafara minal Arab,
dan banyak dari bangsa Arab yang murtad, yang kembali kafir. Maka qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Abi Bakar. Berkata Umar bin Khattab kepada Abi Bakar, "Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana engkau memerangi manusia, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang keluar dari agama Islam, atau bagaimana engkau memerangi manusia sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad as-sama minni ma lahu, maka sungguh telah terjaga dariku hartanya, wa nafsahu, dan jiwanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak disebutkan, di mana hadis yang dibawakan oleh anak beliau yaitu Ibnu Umar, yang disebutkan di situ wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dan pada saat itu terdengar oleh Umar bin Khattab bahwasanya Abu Bakar akan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Orang-orang yang tidak membayar zakat. Padahal hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW tidak ada kalimat membayar zakat, hanya sampai apa? Syahadat saja. Jadi berarti mereka nggak boleh diperangi. Ini menurut pendapat Umar. Menurut pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena hadis yang sampai kepada beliau tidak ada kalimat wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ya, kalimat sampai mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Maka apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Faqala Abu Bakar, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah." Kata Abu Bakar, demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan, membedakan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Di sini menurut Abu Bakar nggak ada bedanya antara orang yang meninggalkan sholat dan orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi sama-sama kafir. Karena berkaitan dengan sholat sudah jelas hadisnya bagi Abu Bakar bahwasanya orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Itulah yang dipahami oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Terlepas apakah dia meninggalkan karena malas atau karena meyakini sholat itu nggak wajib. Jadi menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya sama saja hukumnya orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang tidak mau membayar zakat. Apa alasan beliau? Fa inna zakah hakul mal. Karena sesungguhnya zakat adalah hak dari harta. Jadi orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan sudah mencapai nisab serta haul, maka dia wajib mengeluarkannya. Wajib dia mengeluarkannya, membayar zakat. Wallah, maka demi Allah kata Abu Bakar, lau mana'uni iqalan, sekiranya mereka menghalangiku satu unta, kanu yu'addunahu ila Rasulullah SAW, yang pernah mereka bayarkan, mereka berikan kepada Rasulullah SAW, artinya zakat yang pernah mereka bayarkan di zaman Nabi SAW, laqataltum alaman'i, niscaya aku akan memerangi mereka karena sebab mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi karena di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak orang-orang yang tidak mau lagi membayar zakat, padahal mereka mengaku masih muslim. Maka orang-orang seperti itu diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apa jawaban Umar ketika mendengar alasan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Faqala Umar bin Khattab, fa wallahi, maka demi Allah, kata Umar, ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadr Abi Bakar lil qital fa araftu annahu al-haq. Intinya beliau menyadari bahwasanya ucapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah ucapan yang benar. Allah telah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu
memberikan taufik kepada Abu Bakar untuk memerangi mereka, memerangi orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang murtad, dan juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal mereka dahulu di zaman Nabi SAW membayar zakat. Inilah penjelasan, yakni dialog antara Abu Bakar dan Umar terkait hadis ini. Jadi hadis yang sampai kepada Umar radhiyallahu anhu tanpa ada tambahan wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu, wa qad istab'ada qaumu sihhatahu bi anna al-hadits law kana inda bin Umar lama taraka abahu yunazi'u Abu Bakar fi qitali mani'iz zakah. Jadi sebagian orang menganggap hadis ini tidak sahih. Sebagian orang menganggap hadis ini tidak sahih. Kenapa demikian? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sekiranya Ibnu Umar tahu, kalau kata mereka kalau hadis ini sahih, niscaya Ibnu Umar akan menghalangi Abu Bakar, akan menyampaikan hadis ini kepada bapaknya dan menghalangi Abu Bakar, bapaknya berdialog atau menghalangi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk memerangi orang-orang yang membayar, orang-orang yang enggan membayar zakat. Walau kanu ya'rifuna ulama kana Abu Bakar yukiru Umar al-istidlali biqaulihi alaihi salatu wassalam. Kalau sekiranya mereka mengetahuinya, ulama kana Abu Bakar yukiru Umar, maka niscaya Abu Bakar akan menyetujui pendapatnya Umar, karena Umar beristidlal, berdalil dengan hadis umir ta'nuqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mengucapkan kalimat syahadatain. Wa yantakil an istidlal bi hadzal nas ilal qiyas. Dan beliau, karena tidak sampai kepada beliau hadis ini, beliau berdalil dengan hadis ini kepada qiyas. Itqala, karena beliau katakan la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakah. Karena Abu Bakar mengatakan mengkiaskan antara salat dan zakat, sebagaimana orang yang tidak mau mendirikan salat dihukumi kafir dan boleh diperangi, maka orang yang tidak mau membayar zakat pun boleh diperangi. Di anna qarinatuha fi kitabillah, karena kalimat zakat sering disebutkan bersamaan dengan perintah untuk mendirikan sholat fi kitabillah dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan jawaban terkait syubhat ini, terkait orang yang menolak hadis ini? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal jawab annahu la yalzam min qaulil hadis al-madhkur inda bin Umar ayakun istahdaru fi tilkal halah. Jadi meskipun hadis ini ada pada Ibnu Umar, sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tidak harus pada saat itu juga, pada keadaan itu juga Ibnu Umar istihdar, artinya beliau sampai pada keadaan di mana ketika melihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berdialog dengan Umar, sehingga beliau sampaikan hadis ini kepada bapaknya. Walau kana mustahdiran lahu faqad yahtamil alla yakuna hadara al-munadharah al-madhkurah wala yamtani ayakuna dzikrahu lahuma ba'd. Jadi intinya menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, untuk menjawab orang yang menganggap hadis ini tidak sahih, bahasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bisa jadi beliau tidak hadir ketika terjadi dialog antara bapaknya dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau pernah mendengar dari Rasulullah SAW hadis ini, yaitu hadis yang secara lengkap disebutkan
sholat dan zakat. Karena yang sampai pada bapaknya hanyalah atau tanpa disebutkan kalimat sholat dan zakat. Sehingga Umar radhiyallahu anhu merasa keberatan kepada Abu Bakar karena beliau ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu belum sampai kepadanya hadis ini. Apalagi hadis yang lengkap menjelaskan yang sesuai dengan pendapat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena itu beliau berdalil dengan qiyas, bagaimana salat apabila ditinggalkan maka pelakunya kafir dan boleh diperangi. Demikian juga orang yang tidak mau membayar zakat. Inilah pendapat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang beliau sampaikan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, alasan beliau kenapa beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, yang pada kemudian harinya Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya pendapat Abu Bakar adalah pendapat yang benar. Dan juga disebutkan di sini terkait ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dinukil oleh Syekh Al-Abbad hafizahullah taala, bal akhadha aidan min qouli alaihi salatu wassalam fi hadis alladhi rawahu illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu terkait bolehnya memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini juga diambil dari riwayat illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Karena Abu Bakar mengatakan wa zakah hakul Islam, sedangkan zakat itu adalah hak Islam. Jadi orang yang mengaku muslim konsekuensinya adalah dia membayar zakat. Walam yanfarid bin Umar bil hadis madku. Dan juga di antara jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar bagi orang yang menolak hadis ini, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu bukanlah satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini. Di hadis ini bukan hadis gharib, bukan hadis yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bukan hanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar saja. Bahkan ada hadis, ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini. Kata beliau, bal rawahu Abu Hurairah aidan, dan bahkan hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah dengan tambahan bi ziyarati sholati wa zakati fihi, dengan tambahan salat dan zakat. Kama sayatil kalam alai insyaallah taala fi kitab zakat, sebagaimana akan dibahas penjelasannya insyaallah dalam kitab zakat, yaitu dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa fil qissati dalil ala anna sunnata qad takhfa ala ba'di akabiris sahabah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di sini sebuah faedah, bahwasanya kisah ini, kisah antara dialog antara Abu Bakar dan Umar, menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya termasuk sunnah. Ya, terkadang sunnah itu, kata beliau, terkadang sunnah itu samar bagi sebagian sahabat senior. Jadi seperti hadis ini tidak sampai kepada Umar, hanya sampai umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada tambahan wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Sehingga Umar ketika mendapati Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, beliau berdialog kepada Abu Bakar, ingin menahan Abu Bakar untuk memerangi mereka selama mereka bersyahadat. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang hadis itu meskipun hadisnya penting, terkadang tidak sampai kepada, atau tidak sampai kepada sebagian sahabat senior seperti Abu Bakar, seperti sahabat Abu Bakar Umar radhiyallahu taala anhu. Wa yatari 'alaiha ahaduhum, dan diketahui oleh salah satu dari mereka. Wa li hadza la yultafatu ila al-ara walau qawiyat ma'a wujudi sunnatin tukhalifuha. Wala yuqal kaifa khafiyada ala fulan wallahu al-muwaffaq. Karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak perlu digubris pendapat-pendapat yang
tidak mau menerima hadis-hadis ahad, dan tidak boleh dikatakan bagaimana sahabat senior tidak sampai kepadanya atau samar baginya hadis-hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Inilah nukilan Syekh Al-Abbad, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala terkait syubhat sebagian orang yang menolak hadis ini. Sebagian orang yang menolak hadis ini, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sedangkan dialog antara Umar bin Khattab tidak ada tambahan lafaz sholat dan lafaz zakat. Itulah alasan kenapa Umar ingin mencegah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena tidak sampai kepadanya hadis ini, beliau pun mengkiaskan dengan sholat. Itulah alasan beliau yang kemudian diterima oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi orang yang tidak mau menerima hadis ini karena mereka merasa janggal, padahal anaknya tahu hadis ini, kenapa tidak sampaikan kepada bapaknya. Dan ini manusiawi. Ini manusiawi karena tidak semua para sahabat itu hadir di majelis Rasulullah SAW. Ada kalanya mereka luput 1-2 hadis dari Rasulullah SAW, meskipun termasuk kibar sahabah, termasuk sahabat senior. Ini inti dari penjelasan Al-Hafidz Ibn Hajar radhiyallahu taala anhu. Poin yang ketiga dari hadis ini, yustasna min umumi qatalatin nas hatta al-ityan bima dzukira fil hadis. Yani ahlul kitab idza dafa'ul jizyata li dilalatil Qur'an. Kata beliau, dikecualikan dari keumuman hadis ini, yaitu hadis tentang memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat, salat dan zakat, yaitu orang-orang yang membayar jizyah. Alkitab yang membayar jizyah, mereka tidak boleh diperangi. Jadi orang-orang kafir dhimmi disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang diperangi, orang-orang yang kalah dalam jihad, orang-orang kafir yang mana mereka kalah dalam perang melawan kaum muslimin dan tetap tidak mau masuk Islam, tapi mereka mau membayar zakat, membayar jizyah, membayar upeti, membayar pajak, maka mereka tidak boleh diperangi. Dikecualikan dari keumuman hadis ini. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah, kalau nggak salah surat Al-Maidah, terkait larangan memerangi Alkitab yang tidak mau masuk Islam, namun mereka mau membayar jizyah. Dan juga dalam sebuah hadis terdapat pengecualian untuk mereka. Dalam hadis Buraidah Ibnu Husayb yang panjang, yang terdapat dalam Sahih Muslim, yang awalnya kata beliau, karena Rasulullah SAW idza marra amiran ala jaishin aw sariyatin aw sahu fi khasatihi bi taqwallah wa ma ma'ahu minal muslimin khairah. Jadi hadis yang panjang yang intinya Rasulullah SAW ketika mengutus seorang panglima perang untuk memerangi orang-orang kafir, Rasulullah SAW mewasiati mereka secara khusus agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga intinya tidak memaksakan orang yang tidak mau masuk Islam. Khususnya bagi orang yang sudah lemah dan tetap gak mau masuk Islam, tapi dia mau membayar zakat, membayar jizyah, membayar pajak, maka jiwa dan hartanya tidak boleh dirampas, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diambil
hartanya kecuali dengan hak, kecuali dengan cara yang benar seperti membayar pajak. Jadi ini perkara yang dikecualikan dari hadis ini. Jadi seorang kafir dhimmi, karena kafir ada 4. Orang kafir ada 4. Dari 4 ini yang boleh diperangi, yang masuk dalam hadis ini hanya 1, yaitu kafir harbi. Ada 4, ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Kafir dhimmi yaitu orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam, yang mana mereka tetap tidak mau masuk Islam, masih meyakini agama nenek moyang mereka, namun mereka mau tunduk dengan hukum Islam di negara tersebut dan juga membayar zakat, membayar jizyah, membayar upeti, membayar pajak. Maka mereka tidak boleh diperangi karena mereka bukan kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Sedangkan kafir musta'man ini hampir sama seperti kafir dhimmi. Bedanya kalau musta'man ini seperti orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim sementara karena terikat kerja. Ini mu'ahad, kafir mu'ahad. Kalau kafir musta'man yaitu seperti orang-orang kafir yang sedang perang saudara, kemudian mereka datang ke negeri kaum muslimin untuk meminta jaminan keamanan, maka mereka nggak boleh diperangi selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ini musta'man. Kalau kafir mu'ahad ini seperti orang kafir yang kerja, yang terikat kontrak, yang kerja di negeri kaum muslimin, atau wisatawan asing. Ini mereka termasuk orang kafir yang tidak boleh diperangi karena mereka membayar visa, sehingga mereka berhak diberikan keamanan, tidak boleh diperangi. Ini kafir mu'ahad. Jadi kafir ada 4: dhimmi, mu'ahad, musta'man, dan yang keempat yaitu kafir harbi. Ya, kafir harbi inilah yang termasuk dalam hadis ini, yang diberitakan untuk diperangi karena mereka memerangi kaum muslimin, Poin yang keempat, yakfi lidukhuli fil Islam asyhadatan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang masuk Islam dan mau bersyahadat, maka dia dihukumi muslim, dihukumi sebagai muslim. Wa huma awwal wajib al-mukallaf, karena 2 kalimat syahadat adalah kewajiban yang pertama bagi orang yang mukallaf, orang yang balik dan akil. Kewajibannya adalah meyakini, mengilmui kalimat syahadat. Atau bagi orang yang ingin masuk Islam, maka pertama kali yang wajib dia lakukan adalah mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian beliau menyinggung di sini terkait pendapat sebagian ahlul kalam, yang mana tidak cukup seorang itu dikatakan muslim dengan hanya mengucapkan kalimat syahadat, dengan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi beliau menyinggung di sini syubhat dari orang-orang ahlul kalam, yang mana tidak cukup seorang itu mengucapkan kalimat syahadat sehingga dihukumi sebagai muslim. Sedangkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, apabila seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan yakin, maka tidak diragukan lagi keislamannya. Di mana disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id dalam syarahnya, wa fi dilalah dhahirah li madhhabil muhaqqiqin wal jamaahir min as-salaf wal khalaf
anal insan idza i'taqada dinal Islam i'tiqadan jaziman la taradduda fihi kafahu dalik. Kata beliau, hadis ini menunjukkan secara jelas sebagaimana yang disebutkan oleh para muhakkik, jumhur ulama dari kalangan salaf maupun khalaf, bahwasanya seorang itu apabila meyakini agama Islam, meyakini kebenaran agama Islam dengan keyakinan yang benar, maka tidak diragukan lagi keislamannya, maka cukup baginya dikatakan muslim. Tidak perlu dia mempelajari dalil-dalil ahli kalam untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kelima dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kata beliau, al-muqatalatu alaman izzakah takunu liman imtana aminha wa qatala alaiha amma idza lam yuqatil fa innaha tu'khadu minhu qahran. Kata beliau bahwasanya memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ini bagi orang yang tidak mau membayar zakat karena meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib, dan bahkan mereka memerangi orang-orang yang menghalangi mereka, orang-orang yang memerangi mereka untuk membayar zakat. Amma idalam biqatal fa innaha tu'khad minhu qahran. Jika mereka tidak diperangi maka boleh. Jadi intinya boleh tidak diperangi tapi tetap dipaksa untuk membayar zakat. Tetap dipaksa untuk membayar zakat. Jadi harus kita bedakan antara orang yang meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib dengan orang yang tidak mau membayar zakat karena bakhil atau takut hartanya berkurang. Nah, orang seperti itu tidak diperangi, namun diambil secara paksa karena itu kewajiban. Tentunya setelah diingatkan tentang kewajiban zakat, zakat dijelaskan. Yang terkadang orang itu kenapa meninggalkan yang wajib karena tidak tahu atau karena ada syubhat. Yang keenam, qaulu wa hisabu Allah, terkait penjelasan wa hisabu Allah. Yang dimaksud dengan hisabu Allah dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini adalah annaman adharul Islam. Barang siapa yang menampakkan keislamannya, wa ata bisyahadatain, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa innahu sammaluhu wa damuhu, maka terjaga hartanya dan darahnya. Artinya nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh pula dibunuh selama apa? Dohirnya Islam. Fa in kana shadiqan dhahiran wa batinan nafa'ahu dzalika indallah. Maka jika benar secara dohir dan pula secara batin, maka kalimat syahadat yang dia ucapkan bermanfaat bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana al-batin khilafal dhahir, dan jika batin dia, apa yang ada di dalam hatinya itu menyelisihi dohirnya, artinya secara dohir dia nampak keislamannya, mengerjakan sholat dan yang lainnya dari kewajiban-kewajibannya, namun dia menyembunyikan kekufuran. Wa kana adhara dzalika nifaqan fa huwa min ahli ad-darkil asfali minan nar. Maka orang tersebut adalah orang yang menampakkan kenifakan, orang munafik yang kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dasar dari api neraka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semuanya orang-orang munafik kelak akan berada di kerak api neraka, di dasar api neraka. Karena mereka menyembunyikan kekufuran. Dan menampakkan keislaman. Jadi ini makna dari wa hisabu Allah, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya kita hanya bisa menghukumi secara
secara dohir. Karena itu Rasulullah SAW di Madinah tidak memerangi orang-orang munafik. Tidak memerangi orang-orang munafik karena dohirnya mereka Muslim. Sedangkan apa yang ada di hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh terkait faidah dari hadis ini atau kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama kata beliau al-amru bil muqatalati ila husulis syahadati was salati waz zakah. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan salat dan membayar zakat. Yang kedua, itlaqul fi'l 'alal qaul liqaulihi fa idza fa'alu dzalika wa huwa dzukira qabla asyhadatan wa huma qaulun. Jadi faedah kedua dari hadis ini disebutkan secara mutlak al-fi'l 'alal qaul wa idza fa'alu dzalika. Jadi kalimat fi'il di sini maksudnya adalah ucapan. Jika mereka mengerjakannya demikian itu, karena dalam riwayat yang lain tidak disebutkan salat dan zakat, hanya mengucapkan. Artinya apa? Kata fi'il itu lebih umum daripada kata qaul. Dari kata qaul. Ini faidah lugawiyah, faidah bahasa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi meskipun Nabi SAW mengatakan fa idza fa'alu dzalika, maka mencakup sesuatu yang diucapkan dan yang dikerjakan, karena kata-kata fi'il itu lebih umum daripada kata qaul. Yang ketiga, isbatul hisab alal a'mal yaumil qiyamah. Hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita menetapkan adanya yaumul hisab. Adanya yaumul hisab kelak di hari kiamat. Jadi semua amalan kita akan dihisab di hari kiamat. Yang keempat, anna man imtana'a an daf'iz zakah qutila alaman iha hatta yu'addiyah. Barang siapa yang enggan, tidak mau membayar zakat, maka orang tersebut diperangi sampai dia membayar zakat. Jika membayar zakat maka tidak boleh diperangi. Yang kelima, anna man adharul Islam qubila minhu. Faedah yang kelima, bahwasanya orang yang menampakkan keislamannya maka diterima keislamannya. Wa wukila amru batini inallah. Sedangkan apa yang ada di hati mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya bisa menghukumi secara dohir. Sedangkan masalah hati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Itulah alasan kenapa Rasulullah SAW tidak memerangi orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka menampakkan keislaman, karena mereka juga sholat bersama Rasulullah SAW. Yang keenam, atala zubair syahadatain wa anna wala budda min huma ma'an. Yang keenam tentang dua kalimat syahadat. Jadi sama-sama penting. Dua kalimat syahadat sama-sama penting, sama-sama memiliki konsekuensi. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia dihukumi muslim. Dan konsekuensinya tidak boleh diperangi. Dan wajib bagi siapapun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak boleh hanya mengucukupkan syahadat yang pertama dan tidak mau mengucapkan atau tidak mau mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Diwajib mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengetahui konsekuensi dari keduanya. Yang ketujuh, bayanu idhami sya'ni salati waz zakah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya kedudukan salat dan zakat.
Was-shalah hakul badan, salat itu hak badan. Waz-zakah hakul mal, sedangkan zakat itu adalah hak harta. Jadi hak badan kita adalah kita mengerjakan salat. Kita mengerjakan salat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haknya adalah harus dikeluarkan zakatnya. Wallahu taala alam. Demikian penjelasan hadis ke-8. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Insyaallah kita lanjutkan hadis berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Biidznillah taala kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV